Pendidikan Agama Islam, asal sekolah SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo, LPTK YIN Kerinci. Saya akan membuat video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti sudah kumpul semua ya? Iya, Bu. Hah? Sudah kumpul semua ya? Iya, Bu. Baiklah, materi kita hari ini beriman. Memasuki materi kita hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum memulai pelajaran, ada yang tahu enggak beriman kepada Allah? Berapa kitab yang kita wajib kita imani? Ada berapa? 4. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Ada yang paham? Belum memahami, Bu. Apa Puji? Belum memahami. Belum memahami. Baiklah, ada baiknya kita lihat video tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ozi. Pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Dan kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, turun di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Mesir kepada Bani Israel. Kitab ini berisi 10 hukum pokok yang diterima oleh Nabi Musa. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain.
Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa Quran akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi, syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk meyakini semua kitab-kitab Allah. Namun, kita harus tahu bahwasanya ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda yang menyebabkan ada cara pandang yang berbeda terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan banyak orang yang meyakini bahwa kitab Taurat menjadi pedoman umat Yahudi. Tadi sudah Ibu kasih RPD tugas kelompoknya. Tolong kamu kerjakan dulu. Permasalahan apa yang belum kamu ngerti lagi tentang iman kepada kitab Allah. Sekarang tolong kerjakan tugasnya.
Diturunkannya kitab Zabur itu untuk apa? Hah? Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Tujuan diturunnya kitab Taurat Zabur itu untuk pedoman juga untuk bagi Bani Nasrani. Karena apa? Nabi Daud itu keturunan dari bangsa Nasrani juga. Apalagi kitab Injil. Injil tadi apa? Pedoman untuk apa? Umat Bani Israel. Tadi teman-teman sudah nonton. Hah? Membenarkan kitab Taurat, kitab sebelumnya, membenarkan kitab sebelumnya. Dan di kitab Injil juga diterangkan akan adanya kelahiran seorang nabi yang penyempurna kitab sebelumnya. Nah, kalau Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad diturunkan kitab ke Nabi Muhammad itu untuk penyempurnaan Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana seseorang dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu tak? Bagaimana seseorang dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu tak? Hah? Ada yang tahu? Seseorang dikatakan beriman kepada kitab Allah itu yang seperti apa? Ada yang tahu tak? Hah? Ada yang tahu? Seseorang dikatakan beriman apabila apa? Hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah, keberadaan kitab Allah, mengikrarkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bluetooth mode.